Oke, kita masuk ke pembahasan contoh soal yang kedua, yakni mengenai epimorfisme. Seperti biasanya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menggali dulu atau menelaah dulu apa saja yang bisa kita peroleh dari soal, gitu ya. Nah, dari soal kita peroleh informasi, ada dua buah grup yang diberikan, yaitu 2Z dengan operasi biner penjumlahan dan 11Z dengan operasi biner juga penjumlahan. Kemudian informasi yang kedua diberikan sebuah relasi beta, di mana relasi beta ini mencoba untuk menghubungkan elemen-elemen yang ada di dalam 2Z kepada elemen-elemen yang ada di 11Z, di mana satu elemen di dalam 2Z akan dikaitkan dengan beta X, ya. Di sini saya ambil X, akan dikaitkan dengan beta X, di mana beta X ini bernilai 11/2X. Nah, tugas kita adalah membuktikan bahwasanya beta ini adalah sebuah epimorfisme. Teman-teman masih ingat apa definisi dari epimorfisme? Betul, jadi epimorfisme itu adalah salah satu jenis dari homomorfisme yang memiliki sifat khusus, yaitu epimorfisme ini pemetaannya adalah pemetaan yang surjektif. Seperti itu. Oke, langkah untuk membuktikan epimorfisme ada 3. Yang pertama akan kita buktikan bahwasanya beta di sini adalah sebuah pemetaan. Kemudian langkah yang kedua kita buktikan beta di sini adalah sebuah homomorfisme. Dan yang terakhir akan kita buktikan bahwasanya beta di sini adalah sebuah pemetaan atau homomorfisme yang surjektif. Kita langsung masuk ke langkah yang pertama. Akan dibuktikan bahwa beta di sini adalah sebuah pemetaan. Nah, teman-teman sudah tahu kan, kalau ingin membuktikan apakah suatu relasi itu adalah sebuah pemetaan, maka ada 2 langkah yang perlu kita tinjau. Yang pertama, kita tinjau apakah benar bahwa beta ini tertutup di dalam kodomain, dalam hal ini adalah 11Z. Kemudian yang kedua, kita tinjau apakah beta ini memenuhi implikasi dari sebuah pemetaan. Gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke yang pertama. Silakan teman-teman lihat di sini. Hasil dari pemetaan dengan beta, gitu ya, relasi dengan beta, ini hasilnya adalah 11/2X. Sekarang kita perlu mengklarifikasi apakah 11/2X ini anggota di dalam 11Z. Teman-teman sudah tahu kan, kalau ada tanda 2Z atau 11Z, itu artinya adalah bilangan-bilangan bulat kelipatan 2, yang ini, dan ini adalah bilangan-bilangan bulat kelipatan dari 11. Nah, sekarang teman-teman tinjau 11/2X, apakah dia elemen dari 11Z? Kalau dia ini elemen dari 11Z, maka dia harus berupa kelipatan dari 11. Sedangkan di sini ada 11/2, di sini ada angka 2. Tapi jangan buru-buru mengatakan dia tidak tertutup, ya. Tinjau dulu X-nya. X ini elemen dari siapa? X-nya ini elemen dari 2Z. Kalau X-nya ini elemen dari 2Z, maka X bentuknya adalah bilangan kelipatan dari 2. Sehingga kalau ada 11/2 dikalikan dengan bilangan kelipatan 2, maka 2-nya akan hilang, gitu. Sehingga hasil dari beta X itu akan selalu berupa kelipatan dari 11. Akibatnya apa? Beta X akan selalu termuat di dalam 11Z. Artinya apa? Artinya beta di sini bersifat tertutup di dalam 11Z. Berikutnya akan kita tinjau apakah beta ini memenuhi implikasi dari pemetaan. Oleh karena itu kita perlu mengambil 2 buah elemen dari domainnya. Kita ambil, misalkan saya notasikan dengan X1 dan X2 elemen dari 2Z. Seperti ini ya, dengan kondisinya X1-nya harus sama dengan X2. Kemudian perhatikan bahwa beta X1 nilainya seperti apa? Kita kembalikan ke definisi. Di sini beta X sama dengan 11/2X, maka beta X1 akan bernilai sama dengan 11/2X1. Kita tadi kan punya X1 sama dengan X2, gitu ya.
Maka 11 per 2x1 dapat saya ganti dengan 11 per 2x2. Dan ini tak lain adalah definisi dari beta x2. Nah, dari sini kita peroleh sebuah implikasi. Jika x1 sama dengan x2, saya tulis jika x1 sama dengan x2, maka akan berakibat beta x1-nya sama dengan beta x2. Beta x1 sama dengan beta x2. Nah, karena beta ini tertutup di dalam kodomainnya, kemudian beta juga memenuhi implikasi pemetaan, maka dapat kita simpulkan bahwasanya beta ini adalah sebuah pemetaan. Oke, langkah yang pertama dari pembuktian ini sudah selesai. Oke, kita masuk ke langkah pembuktian yang kedua. Di sini kita akan membuktikan apakah beta ini adalah sebuah homomorfisme. Yang perlu kita lakukan adalah mengambil dua buah elemen, misalkan x1 dan x2 ya. Ambil x1 dan x2 elemen dari domainnya sini. Elemen dari 2z. Seperti ini ya. Kemudian perhatikan bahwa sebelum lanjut, kita perlu meninjau dulu apa definisi dari homomorfisme. Homomorfisme itu adalah sebuah pemetaan dan memenuhi sebuah persyaratan. Ya, syarat untuk menjadi sebuah homomorfisme. Jadi persamaannya akan berbentuk seperti ini. Di sini pemetaannya beta, berarti bentuk persamaannya adalah beta, gitu ya. X1, karena di sini operasi pertamanya adalah penjumlahan, berarti beta X1 plus X2 harus sama dengan beta X1, operasi biner yang kedua di sini juga penjumlahan, plus beta X2. Nah, ini yang akan kita buktikan nanti. Gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kita tulis di sini, kita mulai dari ruas yang sebelah kiri. Beta X1 plus X2. Nah, nilainya seperti apa kira-kira? Kita masukkan ke sini, perhatikan 11 per 2 X1 plus X2. Kan seperti ini ya. Kita berlakukan hukum distributif, maka kita peroleh 11 per 2 X1 ditambah 11 per 2 X2. 11 per 2 X1 ini tak lain adalah definisi dari beta X1. Kemudian di sini plus 11 per 2 dikalikan X2 ini tak lain adalah definisi dari beta X2. Nah, dari sini kita peroleh persamaan beta X1 plus X2 itu nilainya sama dengan beta X1 ditambah dengan beta X2. Dan ini tak lain adalah definisi persamaan homomorfisme untuk beta, seperti itu. Maka kesimpulan kita, karena betanya adalah pemetaan dan memenuhi persamaan ini, maka kita bisa simpulkan bahwa beta di sini adalah sebuah homomorfisme. Oke, pembuktian langkah yang kedua sudah selesai sampai di sini. Lanjutkan ke pembuktian yang ketiga ya. Di sini akan dibuktikan apakah beta itu adalah sebuah pemetaan yang surjektif atau homomorfisme yang surjektif. Oke, sekarang teman-teman perhatikan, setiap kali kita mengambil W di dalam 11Z, berarti nanti W ini bentuknya adalah bilangan kelipatan dari 11 ya teman-teman ya. Nah, akan selalu terdapat X elemen dari 2Z dengan X-nya ini sama dengan 2 per 11W.
Teman-teman lihat tadi, X elemen dari 2Z berarti kan X itu harus kelipatan dari 2. Tapi kenapa di sini kok 2/11? Nah, teman-teman ingat W. W-nya di sini kan elemen dari 11Z. Karena elemen dari 11Z, maka W dapat dinyatakan sebagai kelipatan dari 11. Nah, karena W ini kelipatan dari 11, ketika dikalikan 2/11, maka 11-nya akan saling menghilangkan. Sehingga nanti X itu bentuknya adalah kelipatan dari 2. Seperti itu ya. Sedemikian sehingga akan berlaku ketika X saya operasikan dengan peta, maka akan diperoleh hasil 11/2X. Nah, X-nya kita ganti dengan bentuk 2/11W, akan diperoleh hasil akhirnya W. Sehingga peta X itu sama dengan W. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya peta itu adalah homomorfisme yang surjektif. Oke, dari 3 langkah tadi, pada langkah yang pertama kita peroleh petanya adalah sebuah pemetaan. Pada langkah yang kedua, kita peroleh petanya adalah sebuah homomorfisme. Dan pada langkah yang ketiga, kita peroleh lagi bahwasanya peta ini adalah homomorfisme yang surjektif. Maka, dari sini kesimpulan terakhir kita, peta itu adalah sebuah epimorfisme. Nah, pembuktian selesai.